Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga anak-anakku sekalian, siswa SMP IT, SMA IT, Insan Mandiri, beserta para asatidnya yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Hadirin dan hadirat sekalian, serta anak-anakku sekalian, sudah berapa syarat-syarat salat yang kita bahas? Sudah berapa? 3 ya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Bersuci atau berwudu. Yang kedua, masuk waktu. Kita tuh sudah bahas tentang waktu-waktu salat. Yang ketiga apa? Menghadap kiblat. Yang keempat sekarang menutup aurat. Menutup aurat. Mengenai wajibnya kita atau mengenai syarat kita harus menutup aurat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika salat. Ini adalah sesuatu yang wajar. Kita mau menghadap pembesar saja, kita harus berpakaian rapi. Ada yang berani menghadap presiden pakai celana pendek aja gitu? Ya kan kurang ajar namanya ya. Nah, kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan harus ya dengan yang rapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Sebelumnya kita baca dulu ya Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, suudzon dan segala penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita. Juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita. Dosa para guru kita ya, dan juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat ala hadhihi niyyah kulliyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-A'raf ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Di ayat 31 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai bani Adam, wahai manusia, ya. Khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kalian. Artinya ya, pakaian yang baik, ya, yang merupakan sesuatu yang terlihat bagus, ya. Inda kulli masjidin, pada setiap kali kalian ya, ke masjid. Ya, ini perintah Allah sifatnya umum, ya, tidak dijelaskan tentang bagaimana bentuk pakaiannya. Artinya ketika kita sholat, hendaklah kita gunakan pakaian yang rapi. Sebenarnya begitu juga ada ya ulama mengambil iktibar dari ayat ini bukan saja ke masjid, karena ke masjid itu adalah tempat di mana ada keramaian. Ya, masjid kan pasti kita ketemu banyak orang. Ya, ketika kita ya tampil di hadapan orang banyak juga kita harus rapi gitu. Pernah Rasulullah SAW ketika ada utusan dari Nasara Najran, dari orang Nasrani Najran mau datang menghadap Rasulullah, mau berdebat, berdialog, ya, mau berdialog. Rasulullah perintahkan para sahabatnya pakai pakaian kalian yang rapi. Ya, jadilah kalian itu di kalangan ya halayak ramai ka'annakum syammatun. Seolah-olah kalian itu menjadi syamma, artinya sesuatu yang kalau sekarang bahasa itunya kerennya eye catching. Sesuatu yang apa? Yang menjadi pusat perhatian, ya, yang menjadi pusat perhatian karena rapinya seperti itu. Ini Rasulullah seperti itu, sebab mau ketemu orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, dan jangan mau ketemu mereka kelihatan kumah, ya, kusam, ya, apa, kelihatan jembel gitu, jangan, ya, tunjukkan bahwasanya kaum muslimin ini gagah, kaum muslimin ini bersih, kaum muslimin ini keren gitu. Gitu ya. Ya, ini jadi makna lain dari tadi, karena masjid itu sebagai tempat itu lebih khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus di sini adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pakai pakaian bukan saja bersih, tapi juga pakaian-pakaian yang sopan, yang rapi. Jangan juga asal sembarangan gitu ya. Asal sembarangan kita pakai pakaian yang tidak rapi, ya. Apalagi kalau berjamaah gitu. Apalagi dia di shop yang depan, ya, shop yang depan, di belakangnya banyak tulisan-tulisan, macam-macam gitu di kaosnya. Kan ini jadi orang yang di belakang lihat lagi salat, dibaca itu sampai habis bacanya. Ya, jangan seperti itu, bikin orang lain nggak khusyuk salatnya. Ya. Jangan. Oleh karena itu pakai pakaian yang polos saja. Ya. Mau pakai pakaian polos, apa hitam, putih, biru, coklat, silakan, nggak apa-apa ya. Jadi jangan jadi buat orang nggak khusyuk di belakang inti, ya. Seperti itu. Ini secara umumnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan seperti itu. Lalu disyaratkan, ya, syarat minimal memang bagi yang laki-laki yaitu
harus menutup aurat. Nah, sekarang aurat bagi laki-laki apa? Ya, memang di dalam Al-Qur'an batasannya nggak disebutkan. Tapi ini ada di dalam riwayat hadis, ya. Jadi bagaimana aurat laki-laki, ya ini secara umum ya, aurat secara umum di luar salat. Tadi kita tahu kalau waktu salat Allah perintahkan kita berpakaian yang rapi. Tapi di luar salat, aurat laki-laki adalah ma bainas surrati war rukbah, antara pusat dan rukbah dengkul. Ini minimal segitu. Nah, ini nanti ada khilaf lagi di antara ulama, ya, apakah dengkul termasuk atau tidak gitu ya. Itu juga ada khilaf. Yang penting kita makin ketutup makin rapi ya gitu ya. Tapi ini di luar salat ya. Kalau di salat kita pakai pakaian yang rapi. Ini simpel ya bagi laki-laki. Tapi bagi wanita, ya ini lebih lagi ya. Karena wanita itu adalah bagian dari zina, ya. Arti zina perhiasan. Ya, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki daya tarik. Ya. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nah lebih khusus tentang aurat. Ya. Kita berbicara tentang aurat laki-laki dan perempuan, biar tahu ya. Jadi kalau aurat laki-laki udah tahu, nanti kalau aurat perempuan, jadi sekalian kita pelajari ya dari Al-Qur'anul Karim. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya ayyuhalladzina Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaklah mereka membatasi pandangan mereka. Ghadda yaghuddu, ya bukan suruh merem, enggak, membatasi. Ya, membatasi, jangan jelalatan gitu ya. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Hendaklah mereka membatasi pandangan mereka, melihat, jangan hanya ya, jangan sembarangan melihat ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadhu furujahum, dan juga mereka hendaklah menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci buat mereka. Jadi agar supaya hati kita ini jangan kotor. Kalau hati yang kotor gampang sekali dimasukkan oleh syaitan, kemasukan syaitan, godaan syaitan, nanti akhirnya akan menjurus, setan bakal menggiring kita ke perbuatan-perbuatan ya, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan teliti apa saja yang mereka kerjakan. Khabir arti mengetahui yang detail-detail, yang kadang-kadang orang lain nggak tahu. Ya, matanya misalnya ngelirik sana, ngelirik sini. Allah bilang, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu mengetahui pengkhianatan mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Ini jadi Allah perintahkan bagi laki-laki hendaklah mereka membatasi pandangan mereka. Ya. Bukan saja kepada laki-laki, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kaum wanita. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakan juga ya Rasulullah kepada kaum mukminat, hendaklah mereka pun membatasi pandangan mereka. Jadi bukan orang laki aja ya yang harus membatasi pandangan terhadap wanita, tapi si wanita juga harus membatasi pandangannya terhadap laki-laki. Ya, nanti ada masalah pakai itu ya, niqab, cadar tuh. Kalau cadar kan kita nggak ngelihat kan wanita, tapi si wanita yang ngelihat nggak laki-laki. Iya, harusnya ya. Itu dong, seimbang.
kita dibatasi, dia juga dibatasi gitu ya. Nanti kita bahas masalah ini. Apakah niqab termasuk syariat atau itu bagian dari ihtiyat ya? Ngambilnya dari mana? Nanti kita bahas ya. Jadi bagi kaum mukminat diperhatikan, yaghdudna min absarihinna, hendaklah mereka juga membatasi pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan juga menjaga kemaluan mereka. Jadi sama ini ya, sampai sini, sampai ayat sini sama antara laki-laki, perintahnya kepada laki-laki, Allah perintahkan kepada laki-laki, dengan kepada perempuan sama, harus membatasi pandangan mereka. Membatasi bukan merem ya, membatasi artinya ya, kalau melihat sekali ya, atau enggak perhatiin melotot gitu enggak apa-apa ya. Itu batasi. Nanti ada Rasulullah pernah bonceng ya, sepupunya Fadl bin Abbas, seorang pemuda ya, ini waktu Futuh Mekah. Seorang pemuda yang ganteng, Fadl bin Abbas, anaknya Sayyidina Abbas, diboncengin naik di ontanya Rasulullah di depan gitu. Ketika jalan lewat, kemudian ada seorang wanita cantik, dilihatin sama Fadl bin Abbas, artinya ya si wanita ngelihat Fadl bin Abbas karena dia ganteng ya, Fadl bin Abbas juga ngelihat wanita itu karena cantik ya. Setelah lewat, Rasulullah diemin. Pas dia berbalik lagi, pas sudah kelewat begitu, Fadl bin Abbas nengok lagi ngelihat gitu, dipalihin, ditolehin namanya Ibnu Amr Rasulullah mukanya itu, dikedepanin. Al-awwal laka wa tsani alaika. Yang pertama nggak apa-apa buat kamu, tapi yang kedua itu yang nggak boleh. Ya, laka dan alaika itu dalam bahasa Arab. Perbedaannya, kalau laka artinya sesuatu yang menguntungkan kamu, arti rezekilah buat kamu yang pertama. Tapi yang kedua itu haram, jadi gitu. Ya, ini yang membatasi. Ya, kita lanjut ke sini. Jadi sampai di sini sama antara laki dan perempuan. Tapi karena wanita ini lebih memiliki daya tarik yang lebih ya, memiliki daya tarik yang lebih, Allah Subhanahu wa taala pelihara mereka. Ya. Dan juga dengan demikian memelihara ya kaum laki-laki. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita itu menampakkan perhiasan mereka. Arti perhiasan atau maksudnya, artinya kan wanita itu adalah bagaikan perhiasan, artinya sesuatu makhluk yang memiliki daya tarik. Kalau perhiasan kan ya memiliki daya tarik kan. Ini jangan sampai mereka itu para wanita menampakkan perhiasan mereka atau daya tarik mereka illa ma dhahara minha, kecuali yang zahir. Nah, sering diartikan zina di sini artinya mahalluz zina. Ya, tempat meletakkan hiasan. Kalau zina diartikan hiasan, perhiasan, kalau diartikan perhiasan maksudnya ya, perhiasan wanita kan ada anting, ada kalung, ada gelang. Ini kalau dicopot itu semuanya ditaruh di meja gitu. Boleh nggak kita lihat perhiasan itu? Ya, ya boleh aja, itu kan emas biasa ya. Ini tapi bukan kalau yang diartikan perhiasan seperti itu maksudnya wala yubdina zinatahunna, jangan mereka tampakkan zina, mahallu zinatihinna, tempat meletakkan zinanya. Ya, tempat meletakkan yaitu di sini, di leher ya, di tangan, di kaki juga. Waktu itu di kaki juga biasanya mereka pakai gelang kaki ya. Tapi Anda pakai makna yang lebih umum, bahwasanya wanita itu adalah memiliki daya tarik ya. Zina itu seperti firman Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ana artikan ayat Quran dengan ayat Quran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap wanita. Itu memang seorang laki-laki cinta kepada wanita itu hal yang fitrah.
Ya, hanya saja ya kecintaan ini harus diarahkan kepada jalan yang benar. Nggak boleh mencintai wanita sembarangan dia kemudian melakukan semaunya. Kalau dia suka kepada seorang wanita, dia harus menikahinya, ya. Untuk udah lulus SMA nanti mau nikah silahkan, ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah dia tampakkan perhiasan mereka kecuali yang zahir daripadanya, yang memang mesti nampak daripadanya, itu boleh. Nah, sebagian ulama katanya enggak, semua auratnya wanita adalah seluruh badannya sampai ketutupan mukanya, semuanya. Ini bertentangan dengan ayat ini. Mana istisnanya? Allah bilang illa ma dhahara minha, enggak semuanya, kecuali apa yang zahir daripadanya. Yang zahir apa? Diterangkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ketika saudarinya, kakaknya Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin yang bernama siapa? Yang waktu berperan dalam hijrah Nabi, ayo ini sejarah nih. Yang waktu hijrah Nabi dia yang membawa makanan siapa? Asma binti Abi Bakar yang dijuluki dengan Dzatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 selendang, karena di selendangnya ditaruh makanan, satu untuk Nabi, satu untuk ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu majma'in. Jadi ketika Asma masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah, ke rumah istri Nabi, Nabi lihat pakaiannya ya agak tipis begitu. Ya, langsung Rasulullah bilang, ya Asma, ya la yahillu limra'atin tahid, ya, tidak boleh bagi seorang wanita yang sudah haid, artinya sudah masuk akil balik, ya, ayyara minha illa hadza wa hadza, kata Rasulullah. Enggak boleh ada yang terlihat dari anggota tubuhnya kecuali ini, wajah, wahada, dan telapak tangan. Nah, inilah yang maksudnya ma dhahara minha, apa yang nampak daripadanya. Jadinya ya aurat kata Allah jangan ditampakkan ya dari auratnya itu, dari perhiasannya, kecuali wajah kan ini perhiasan hati yang memiliki daya tarik, ya. Dan juga telapak tangan. Illa ma dhahara minha, kecuali yang zahir daripadanya, ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Terus wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka menjulurkan khumurihinna. Apa khumur? Jamak dari khimarun. Khimar itu artinya kerudungan, ya. Bi khumurihinna, ya, itu khimar, kerudungan. Hendaklah dia julurkan khimarnya ini, arti kerudungannya, ya, ala juyubihinna, ke lipatan tubuhnya, ya, ke dadanya sini, ya, sini ke ketiaknya. Ini khimar, ya. Khimar ini menunjukkan orang wanita Arab dari dulu sudah biasa pakai khimar, sudah biasa pakai kerudungan. Kerudungan ini ya, yang ini kerudungan yang sini kan. Nah, cuman dulu mereka pakainya mungkin ya begini, ya begini gitu. Nah ini artinya ini dadanya kelihatan seperti ini. Lalu Allah benarkan, ya, hendaklah dijulurkan dia punya kerudungannya itu ala juyubihinna, arti menutupi lipatan-lipatan dadanya seperti ini. Seperti itu ya. Ini khimar namanya kerudungan, ya. Orang laki juga di Arab juga pakai sorban. Kenapa seperti itu? Karena sana kan padang pasir, banyak pasir. Jadi untuk menutupi kalau ada debu jadi gampang seperti itu. Nah, tapi bagi wanita, ya, karena pakaian ini dia itu adalah zina, ya Allah Subhanahu wa taala atur supaya ini kerudungan jangan ada juga kan orang kita
Pakai kerudungan di sini, begini di leher ya. Mungkin kalau ibu-ibu nanti ngelihatnya di video ya. Seperti ini kan kelihatan. Hendaklah dia yadribna bi khurumurihinna ala juyubihinna. Juyubihinna itu dari kata jaib. Ya, ingat Nabi Musa diperintahkan oleh Allah apa? Adkhil yadaka ila jaibika. Masukkan tanganmu ke jaibmu. Jaib di sini lipatan baju ya. Sini masuk, keluarin takhruj bayda'a, maka keluar dalam keadaan putih bersinar min ghairi su', bukan karena sakit, bukan karena sesuatu yang membahayakan. Jadi Anda pakai sorban ini ya buat nyontoin ini. Pakai jubah juga ntar ada kaitannya ya dengan keterangan kita. Biasanya kan pakai pakaian biasa. Jadi gitu. Jadi hendaklah mereka itu menjulurkan kerudungannya sampai ya jujubin belahan-belahan dadanya, jadi ketutup segini. Nah belum itu saja, nanti ada tambahannya ya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka ya, ayah-ayah mereka. Nah ini mahram, kepada mahram itu aurat wanita ya boleh terlihat ya, selain daripada itu ya, nggak pakai kerudungannya, pakai biasa aja nggak masalah. Tapi kalau tadi ya untuk keluar ke umum, maka tadi nggak boleh kelihatan kecuali wajah dan telapak tangan, dan juga kerudungannya harus menutupi ini. Sekarang ada kalau perempuan tuh ada jilbab syar'i yang sampai segini ya, nutup sini, itu bagus itu sama aja, sama seperti kerudungan. Kalau kerudungan yang menutupi dada ya seperti itu sama. Lalu ada lagi ya di dalam surah Al-Ahzab buat wanita ini ya, terkadang kalau ini sudah ketutup tapi masih ada dengan kerudungan, dengan khimar masih ada ketutupan yang lain masih ada yang kelihatan gitu. Nah ini lebih sempurnanya lagi di Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Lihat, Rasulullah perintahkan kepada istri-istrinya terlebih dahulu. Wa banatika, dan juga putri-putrimu. Wa nisa'il mu'minin, dan juga para wanita kaum mukminin. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka ya menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Nah, jilbab ini pengertian kita lain di sini Indonesia. Jilbab kayak pakai pakaian itu di muka. Bukan, jilbab itu pakaian luar, baju luar. Kalau buat orang laki ini namanya jubah. Jubah ini jilbab, kalau buat perempuan ini pakaian luar ini. Jilbab kalau buat perempuan itu jilbab. Kalau ini komis, ya. Jadi kalau orang hanya pakai komis seperti ini, wanita terutama, masih kelihatan lekak-lekuk tubuhnya. Tapi kalau ditambahin dengan jilbab, ini jilbab. Ya, kadang-kadang sampai di sini, ada juga sampai nutup kepala. Ya. Ini jilbab, jadi kalau dalam perempuan itu pakai baju luar namanya aba'ah. Seperti ini, maka tidak nampak ini. Jadi Allah perintahkan para wanita kaum mukminin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah dijulurkan dari jilbab mereka. Mungkin dulu pakaian luarnya ini masih ya di atas begini, tapi di sini disuruh yudnina, artinya merendahkan lagi. Jadi merendahkan lagi sampai menutupi kaki. Ya, kalau sekarang walaupun nggak sampai bawah, tapi biasanya wanita pakai kaos kaki seperti itu nggak masalah ya. Nah ini namanya jilbab. Dengan ada pakaian ini atau aba'ah, lekak-lekuk tubuhnya tidak terlihat itu ya. Tapi di sini ya di perintah ini tidak ada ya, dari sini paham ya. Nggak ada yang, kalau yang nutup muka dari mana itu?
Ya, kalau yang nutup muka kita baca dari firman Allah, ini khusus kepada, ya kita undur sedikit ya biar jangan sampai terputus. Yaitu di ayat surat Al-Ahzab. Tadi mengenai jilbab atau pakaian luar. Jadi jangan itu ya. Antum biar ngerti sekarang. Jilbab, kalau jilbab yang di Al-Quran dalam bahasa Arab ini maksudnya apa? Apakah kedudukan jilbab yang sering dalam bahasa Indonesia pakai kepala ini? Bukan ya. Jilbab itu adalah pakaian luar. Kalau yang buat kepala ini namanya khimar. Khimarun ya. Jamaknya khumurun. Ya, seperti itu. Kemudian kita baca dalam surah Al-Ahzab tentang hijab. Nah, hijabnya sering diartikan hijab, katanya ini buat hijab muka. Enggak, Kita kembali tadi ke ayat Al-Ahzab 59 dulu ya. Jadi dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dzain. Yang demikian itu pakaian wanita ya, muslimah yang rapi, yang tidak terlihat lekak-lekuk tubuhnya ya, karena ditutupi lagi dengan jilbab, itu adalah minimal mereka bisa dikenali. Oh, ini adalah seorang muslimah. Ya. Ini sebagai identitas ya, seperti itu. Sehingga fala yu'dzain, mereka tidak diganggu. Coba kalau pakai pakaian ya, walaupun dia pakai tadi jilbab, bukan jilbab, kerudung, tapi pakaiannya ketat seperti itu, pasti digoda, diganggu. Tapi kalau rapat gini enggak. Ya Allah yang bilang ini bukan ya, pendapat ulama, bukan. Ya, fala yu'dzain. Berikutnya kita lihat mengenai hijab itu gimana. Ada ayat tentang hijab. Ini berkaitan dengan istri Nabi. Dalam ayat 53 dalam suratul Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi untuk misalnya jamuan makan, ya. Jangan kalian masuk kecuali kalau udah diizinin. Ya, Nabi kalau ngundang makan para sahabatnya, kadang-kadang belum disuruh masuk udah pada datang duluan. Ini juga termasuk adab bertamu. Kita diundang nih ya. Belum siap, belum waktunya diundang, kita udah datang. Ya kalau kerabat misalnya, biasanya kalau tuan rumah itu mau ngundang menjamu kan sebelum tamu datang dia repot. Kalau lagi repot dia mau mempersiapkan hidangan, ada tamu kan dia bingung, dia mesti nghormatin tamu, dia mesti nyelesain pekerjaan. Ya, ini dikasih pelajaran. Jangan kalian masuk ke rumah Nabi hatta yu'dzana lakum, sampai diizinkan, arti sampai memang waktunya yang ditentukan. Ya, yang memang diundangannya seperti itu. Ya, ila ta'amin ini untuk menghadiri jamuan. Ghaira nadhirina irahu. Jangan nadhirin di sini bukan melihat Nadhirin muntadhirin. Jangan sampai kalian menunggu sampai waktunya diam aja di rumah Nabi. Ya, kecuali memang ada orang-orang yang dipanggil untuk bantuin misalnya gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau cuma datang doang mau buat namu karena undangan, belum waktunya kita udah datang, jangan ya. Ini juga adab bertamu. Terus walakin idza du'itum fadkhulu, tapi kalau kalian udah disuruh, dipanggil, diundang, masuk boleh ya. Tapi fa idza ta'imtum fantashiru, kalau udah selesai makan bangun. Ya, udah selesai, jangan kita dulu banyak sahabat habis selesai makan masih ngobrol-ngobrol di situ. Sampai Rasulullah SAW, Rasulullah kan pemalu. Rasulullah nggak mau ngusir tamunya, sahabatnya yang lagi habis makan, jamuan makan udah selesai, masih duduk-duduk di situ. Rasulullah keluar, ya dari kamarnya keluar, balik lagi nih orang masih duduk, masuk. Rasulullah keluar lagi, isyarat, maksudnya isyarat, biar tahu dong. Rasulullah itu malu. Ya. Di sini disebutkan sampai
Wala musta'nisina li hadisin. Jangan sampai kalian enak-enakan, kongkok-kongkok, ngobrol-ngobrol. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Karena yang demikian ganggu Nabi, Nabi malu. Ya, dari kalian nggak mau ngusir, itu Nabi sangat malu, sangat hayyun, ya, sangat pemalu ya Nabi itu. Nggak mau ya negor langsung begitu. Cuman tadi pakai isyarat aja. Biasanya kalau orang al-aqil takfihil isyarah. Orang yang berakal itu dikasih isyarat aja udah ngerti. Tapi kalau orang yang enggak yang bodoh mesti dipukul dulu baru dia ngerti. Jadi kalau orang yang ente mau al-aqil, ente mau digolongkan orang berakal, kalau udah diisyaratin ya kita tahu diri gitu ya. Nah, wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari menerangkan yang hak. Terus, nah ini ayat hijab di sini. Wa idza sa'altumuhunna, kalau kalian meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi. Dulu kalau orang minta apa kepada istri Nabi, langsung ngelihat gitu. Ngelihat ngambil sesuatu minta apa gitu. Minta makanan misalnya ke istri Nabi. Masih bisa langsung. Tapi setelah turun ayat ini, wa idza sa'altumuhunna mata'an, kalau kalian meminta kepada mereka sesuatu benda atau makanan atau apakah, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka dari balik tabir. Setelah turun ayat ini, di pintu Nabi Rasulullah taruh tabir. Kalau sekarang istilahnya kayak hordeng gitu ya, hordeng. Jadi nggak kelihatan. Jadi hijab itu adalah sesuatu yang menutupi semuanya, nggak kelihatan. Bukan hijab di muka di sini, tapi badannya kelihatan, enggak. Arti hijab itu menutupi. Kita lihat ayat Quran yang lain tentang apa makna hijab. Ya, seperti Nabi Musa kan. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah miwara hijab. Ya, dari balik hijab. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 51. Dan tidak ada dari manusia manapun yang diajak bicara oleh Allah melainkan dari balik tabir. Artinya ya, dia enggak melihat orang yang berbicara. Nabi Musa ketika di Gunung Tursina enggak melihat Allah. Nabi Musa cuma mendengar suara. Makanya Nabi Musa disebut apa julukannya? Nabi Musa apa? Kalimullah, artinya orang yang diajak bicara oleh Allah. Apa Nabi Musa ngelihat Allah? Tidak. Jadi miwarai hijab itu di balik tabir. Nah, jadi para sahabat kemudian setelah itu Anas bin Malik ngikut Nabi dari kecil dia. Tapi ketika turun ayat ini Anas bin Malik langsung ya dikasih hijab di kamar Nabi itu ya. Nggak bisa mondar-mandir lagi. Terutama kalau dia ketika beliau sudah dewasa ya. Jadi hijab itu ya, hijab. Begitu juga Nabi Sayyidah Maryam fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Ya. Nabi Siti Maryam ketika sudah dewasa dia mengambil ya fantabadat bihi makanan syarqiyya. Dia mengambil tempat untuk ibadah di suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Fattakhadhat min bainihim hijaban, lalu di tempat itu Nabi Siti Maryam bikin hijab, artinya enggak ketemu orang gitu. Ini maksudnya hijab, arti menutupi, membatasi ya antara Siti Maryam dengan orang-orang. Begitu juga para istri Nabi setelah itu. Oleh karena itu istri Nabi di samping di rumahnya ada hijab, kalaupun perlu keluar pakai tandu. Jadi keluar bukan keluar terus mukanya ditutup, enggak. Tapi pakai tandu. Jadi begitu ya. Tandu, tahu tandu? Ya, seperti itu. Nah, inilah pengertian hijab. Jadi hijab itu bukan niqab, bukan.
Nah, sekarang apakah niqab itu bagian dari syariat? Ya, walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi yang masyhur jumhur ulama, ya, aurat wanita itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Oleh karena itu buktinya ketika sholat ini wajah nggak ditutup. Ketika pergi haji pun, pergi haji kan di depan orang banyak. Pergi haji, apakah wanita boleh pakai cadar? Enggak boleh. Ulama bilang enggak sah. Ya, karena ini bukan dari syariat. Perhatikan dalam surat Al-Ahzab, ya. Kalau artinya kita enggak mengecam mereka yang mau pakai cadar, silahkan, ya. Tapi jangan menganggap oh yang enggak pakai itu enggak melaksanakan syariat, tidak. Agama Islam, syariat Islam itu adalah agama yang wasata, pertengahan, ya. Enggak berlebihan, tidak juga mengabaikan seperti itu. Perhatikan di sini ketika tadi surat Al-Ahzab, dzalika adna ayyu'rafna. Yang demikian itu pakaian tadi kaum wanita yang pakai ya rapi, pakai kerudungannya rapi, kemudian pakai baju apa? Abaah tadi, ya, jilbabnya rapi. Kemudian ini katanya adalah batasan yang paling minimal mereka itu bisa dikenal. Kalau mukanya tertutup bisa dikenal nggak? Antara laki perempuan aja. Belum lama di sini ada video, pernah lihat nggak? Ada orang pakai tutup, pakai mukanya, pakai pakaian perempuan, padahal anak laki. Ya, dia masuk ke tempat perempuan, akhirnya sang perempuan dikira anak perempuan, dia buka pakaiannya, ya. Akhirnya nangis-nangis itu anak perempuan. Ini bukan itu saja, saya ngalamin di Mekah ketika pergi haji. Saya dengar ada ribut-ribut di WC WC perempuan, kan sana besar WC-nya. Nggak taunya ada yang ketangkap seorang laki-laki pakai pakaian itu, pakai apa? Tutup muka semua. Ketangkap, ketahuan, dia mau ngambil tas perempuan. Pas dibuka nggak taunya ya laki-laki. Artinya kalau ditutup itu orang identitasnya nggak bisa tahu apakah laki atau perempuan. Apalagi identitasnya siapa dia nggak ketahuan. Ya. Jadi jangan sampai dengan demikian, oh tutup ini bagus nggak. Akhirnya kita ditengker, ini jangan-jangan dia mau melihat jahat karena dia nggak mau diketahui identitasnya. Islam nggak begitu. Ya. Islam jelas dia punya identitasnya. Dzalika adna ayyu'rafna, itu minimal, paling minim yang dia bisa dikenal. Kalau ditutup nggak bisa dikenal. Ya. Ini bukan ngada-ngada, ya. Ketika Rasulullah tadi di Mekah, ya, ketika ini udah setelah turun ayat hijab mungkin di tahun ke-6 ke-7, ya. Kalau Futuh Mekah itu di tahun ke-8 atau Hajjatul Wada, kalau nggak salah Hajjatul Wada itu tahun ke-10. Itu tadi Fadl bin Abbas diboncengin oleh Nabi, ngelihat perempuan cantik, ya, pakai itu niqab nggak, mukanya ditutup nggak? Andai kata ditutup nggak mungkin Fadl bin Abbas ngeliatin, pas sudah lewat masih diliatin lagi. Ya, itu menunjukkan terbuka. Ada lagi ente baca hadis, ya, hadis Bukhari Muslim. Ada seorang wanita disebut, ya, ketika sahabat Nabi menceritakan kepada tabi'in, tahukah kamu ada seorang wanita ahlul jannah? Saya mau tahu siapa? Tilka mra'atun sauda, itu ada wanita perempuan, wanita yang berkulit hitam. Wanita berkulit hitam, dia itu adalah wanita ahlu surga. Kenapa bisa begitu? Oh, diceritakan sama sahabat. Dulu wanita ini dia suka kena penyakit ayan. Kalau dia lagi penyakit ayan, datang ayannya, kalau ayan itu tiba-tiba dia berguling-guling seperti itu sampai auratnya terbuka. Akhirnya si wanita ini karena dia seorang wanita muslimah yang taat, dia merasa, aduh bagaimana nih kalau saya lagi kena ayan, aurat saya terbuka, orang-orang pada ngeliatin. Akhirnya dia datang ya Rasulullah,
saya ini suka kena penyakit ayan, dan ketika ayan saya kambuh, saya berguling-guling dan terbuka aurat saya. Daokan, nanti langsung komen aja nggak apa-apa, ya. Kalau adzan udah lewat, nanti disangka kok baru adzan, enggak ya? Ntar nggak apa-apa, langsung komennya. Jadi seperti itu. Jadi dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya saya punya penyakit seperti itu dan saya suka terbuka aurat. Doakan ya Rasulullah agar supaya Allah sembuhkan penyakit saya ini. Saya malu ya Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Iya, kalau kamu mau, saya doakan kamu nanti kamu sembuh dari penyakit ini. Tapi kalau kamu bersabar, ya, maka kamu akan mendapatkan surga. Oh, kalau gitu nggak apa-apa deh. Biar saya sakit begini, punya sakit ayan, tapi saya mau sabar, saya akan dapat surga nantinya. Tapi ya Rasulullah, doakan kalau saya lagi kambuh ayan saya, doakan supaya aurat saya tidak terbuka. Oh iya, didoakan begitu. Jadi dia tetap sakit ayan itu, tapi auratnya tidak terbuka. Nah, Ibnu Abbas bilang itu adalah imra'atun sauda, si wanita yang berkulit hitam. Kalau bajunya semuanya sampai dari mata, dari muka semuanya ketutupan, orang bisa tahu nggak dia berkulit hitam? Nggak tahu kan? Orang kalau dia tahu kulitnya hitam, dilihat dari tangannya kulitnya hitam, mukanya juga berkulit hitam. Tapi kalau wanita ini ditutup semua wajahnya, seperti pakai niqab, seperti kalau masih pakai cadar tutup sampai hidung masih mending lah, masih kelihatan. Ada kan sampai tutup semua seperti itu. Itu bukan hijab namanya. Ya, hijab itu artinya penghalang semuanya nggak kelihatan. Itu hijab. Ya. Itu biasanya namanya niqab atau lisam. Itu yang seperti yang di muka itu. Nah ini jadi biar tahu ini aurat buat wanita. Ya, kalau aurat laki-laki tadi simpel ya, tapi ketika kita sholat ya tetap kita hendaklah berpakaian yang sopan ya, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.